application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pastinya saya akan membahas sebuah fenomena yang menarik lagi ya, seputar kontestasi Pilpres 2024 nanti. Apa itu? Ternyata bukan bermaksud mendahului kehendak rakyat ya, dan juga mungkin kehendak Tuhan gitu ya. Ternyata Pilpres 2024 ini pemenangnya sudah hampir bisa dipastikan. Kalau mau lebih vulgar lagi, kan Ibu Mega bilang pemerintahan sekarang ini seperti Orde Baru. Walaupun kemarin-kemarin mereka merubah strategi, seakan-akan merangkul Pak Jokowi lagi. Istilahnya kami adalah Jokowi. Padahal kemarin-kemarin Jokowi dienyek gitu ya, difitnah. Bahkan Ibu Iriana juga difitnah. Tapi sekarang mereka kembali mau mendekatkan diri dengan Pak Jokowi. Nah, kalau meminjam istilah Ibu Mega bahwa pemerintahan sekarang itu mirip Orde Baru. Orde Baru kita sudah tahu kan ya. Setiap kali pemilu pemenangnya sudah diketahui sebelum pemilu itu dilakukan kan. Ya kan, kita sudah tahu pokoknya setiap pemilu partai apa yang pasti menang kita sudah tahu. Nah, yang kali ini ya, meskipun bukan Orde Baru, iya pasti bukan lah. Kalau Orde Baru itu ya buzzer-buzzer yang sering nyerang Pak Jokowi, sering nyerang Gibran, itu pasti sudah dibungkam. Ini kan didiamin gitu ya. Enggak lah, jadi kalau dibilang seperti Orde Baru ngaco ya. Meskipun demikian, fenomenanya agak mirip. Apa itu? Bahwa pemenang Pilpres sudah bisa dipastikan. Siapa itu? Prabowo Gibran. So tahu lu. Makanya kan saya bilang tadi, bukan bermaksud mendahului kehendak rakyat atau bahkan kehendak Tuhan. Tapi kita lihat saja ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau Anda masih nggak setuju nggak apa-apa, silahkan komen. Gitu kan gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Nah, ini ada cuitan di Twitter yang sekarang namanya X dari Teddy Gusnaidi. Nah, dia bilang apa di sini? Apakah Prabowo Gibran memaki? Enggak pernah maki-maki dia. Oke. Memfitnah dan membatasi capres dan cawapres kubu lain untuk berkontestasi? Ya tidaklah. Karena kubu lain marah-marah di media sampai menyerukan perlawanan seolah-olah mereka telah terzolimi. Ternyata tidak ada sama sekali. Iyalah. Yang ada malah berdasarkan berbagai bukti yang bertebaran, Prabowo Gibran adalah kandidat yang paling banyak diserang. Setuju saya. Difitnah, dihina, dimaki dan diperlakukan tidak layak dari berbagai penjuru. Tapi mereka sama sekali tidak menyerang balik, apalagi merengek dizolimi. Walaupun bisa mereka lakukan karena faktanya memang dizolimi kan, tapi dia tidak ngerengek-ngerengek kita dizolimi nih. Enggak tuh, saya nggak pernah dengar. Uniknya ya, yang dizolimi secara bertubi-tubi justru adalah Prabowo Gibran. Tapi yang teriak-teriak terzolimi malah pihak yang lain. Inilah cerita komedi terbaru. Setuju saya. Nah, kemudian ada survei dari Lembaga Survei Indonesia. Di sini surveinya tentang pasangan yang paling potensial melakukan kecurangan. Ternyata pasangan Anies Baswedan
potensi melakukan kecurangannya di situ kecil sekali ya. Yang kedua yang berpotensi melakukan kecurangan adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, menariknya, yang paling besar, yang paling berpotensi dari 3 paslon ini justru paslon nomor 3, yaitu paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jangan nyalain saya ya, ini hasil riset Lembaga Survei Indonesia. Ya. Nah, sedangkan yang tidak jawab 50% lebih. Ya, tapi ini menarik ya. Lanjut. Nah, Ade Armando juga baru-baru ini mencuit, apa dia bilang? Denny Siregar ngamuk karena di survei terakhir suara Prabowo Gibran terus naik, sementara suara Ganjar menurun. Yang dimaki-maki malah masyarakat dan lembaga survei. Ikhlasin aja Den. Bagus nih ya. Kenapa? Karena dia memakai cuitan Denny Siregar yang dibawanya itu sebagai referensi. Apa Denny bilang? Kerja nggak banyak, bisanya cuman joget-joget. Wah, kesel dia sama orang yang joget-joget tapi elektabilitasnya jadi tinggi gitu ya. Program makan gratis bikin ketawa. Ya lu bikin lagi juga dong biar ketawa orang lain gitu ya. Diundang debat kabur. Siapa yang diundang debat kabur gitu ya. Nah, maka masyarakat mesti pinter. Gibran kan sering dicap orang yang takut debat. Gibran nanya, yang undang siapa? Itu debat KPU bukan. Jadi begini loh, kalau ada 100 universitas ngundang semua calon, pasti semua calon juga nggak bisa. Oke, yang ngundang kan dikit Pak, cuma 2 atau 3 universitas. Ya, memang kalau universitas itu ngundang harus datang. Itu kan bukan undangan resmi. Yang resmi dari KPU. Kenapa ya kalau tidak hadir di universitas anu atau ini gitu ya, dibilang takut debat, kabur. Kapan kaburnya? Oke deh, lucu lu Den ya. Pas ditanya apa dijawab apa. Ya kayak lu sekarang gini ya, faktanya apa, lu ngomong apa. Pas di survei meningkat. Terus kenapa? Ini yang bego yang disurvei apa lembaganya? Lu yang bego, bukan yang disurvei atau lembaganya. Kok sirik gitu ya? Kasihan lu Den. Kemudian Rudy Valinka. Nah, ini berbicara mengenai body shaming. Body shaming adalah orang yang suka dilecehkan karena bentuk tubuhnya, penampilan fisik dan segala macam. Kita lihat nih ya. Rudy Valinka bilang begini di Twitternya. Semoga tweet ini dibaca oleh Mbak Yeni Wahid. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, ini saya aneh sama Ibu Yeni Wahid, kok dia dukung Ganjar Mahfud ya? Saya bilang, itu mah kebebasan setiap orang. Loh, bukannya kan kita tahu di video yang dulu itu yang di Kick Andy, Gus Dur bilang dia dilengserkan oleh Amin dan Megawati. Dan Yeni Wahid kan suaminya di PSI, harusnya dia kan dukung paslon nomor 2. Kok dia dukung paslon nomor 3? Nah, saya jawabnya sederhana, mene ketehe, aku mana tahu gitu ya, tanyalah sama Yeni Wahid. Nah, jadi Rudy Valinka ini berharap tweet ini dibaca oleh Yeni Wahid dan Gus Durian orang yang ngepro lah, yang ngefans sama Gus Dur meskipun sudah almarhum. Nah, bagaimana kita melawan serangan-serangan body shaming kepada Gus Dur di tahun 2002 sampai tahun 2004 untuk menjegal beliau menjadi presiden RI? Dulu kan ketika Gus Dur mau jadi presiden RI kan sering dibully karena penampilan fisiknya, kondisi fisiknya gitu ya, penglihatannya dan lain-lain kan banyak serangan-serangan itu, body shaming ya, karena penampilan fisik tubuhnya gitu ya. Nah, jika memang terpaksa harus satu kubu, ya, maksudnya kan Yeni Wahid kan sekarang tanda kutip dianggap terpaksa jadi satu kubu dengan Ganjar dan Mahfud, maka minimal tegorlah dengan keras pejabat seperti ini. Siapa yang diminta untuk ditegor oleh Yeni Wahid, oleh Rudy Valinka? Yaitu Dedi Yefri Sitorus, politikus PDIP yang juga anggota DPR RI. Nah, di sini apa? Cuitan Dedi Yefri Sitorus, baru nyadar kalau musik dan joget itu untuk menyembunyikan cara berjalan yang lumayan lucu. Ini kan body shaming, ya kan? Nah, inilah yang dilakukan oleh kubu 03. Kubu 02 mah nggak pernah gini. Makanya Rudy Valinka mencuit agar Yeni Wahid membaca ini, ya. Kemudian hal yang sama juga dicuit oleh Dedek Prayudi, ya. Katanya di Indonesia ada 22,97 juta penyandang disabilitas. Ini menurut data Kementerian
Kemenko ya, PMK. Di Indonesia ada 27 juta lansia, sensus penduduk tahun 2020 BPS. Olok-olok fisik seperti ini, sekali lagi ini body shaming, seharusnya tidak dinormalisasi apalagi dilakukan oleh elit politik. Blunder banget Bang Deddy. Nah ini kan sama, Deddy Sitorus ya, yang soal joget-joget yang dianggap lucu ya. Oke. Sama. Ada lagi satu orang, Hariko Satria, juga menyayangkan bully-bully body shaming oleh Deddy Yefri Sitorus ini. Dia mencuit begini, Pak Deddy Yefri Sitorus ini anggota DPR RI dari PDIP. Sosok yang disukai pasti dong oleh pendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Kita hormati jabatannya. Mari kita hadapi seluruh ejekan pada fisik Pak Prabowo dengan hati damai. Karena belum semua orang mengetahui perjuangan dan pengorbanan Pak Prabowo sejak muda untuk NKRI. Salam gemoy, gembiralah orang Indonesia. Jadi maksudnya begini ya, saya yakin tidak semua tahu dari Anda mengapa Pak Prabowo jalannya itu agak bagaimana gitu ya. Coba Anda perhatikan ya. Tahu kenapa? Itu karena ketika dia terjun payung, ini saya dapat berita dari orang dekatnya ya, beliau kecelakaan ya, jatuhnya gimana sehingga harus dioperasi hipnya, tulang pinggulnya ya, sehingga jalannya tidak seperti orang normal, pasti ada sedikit beda ya. Nggak usah dibully ya, jalannya lucu gitu ya. Norak banget deh ya body shamingnya. Oke. Nah kemudian Muhammad Guntur Romli ini ya, pastilah buzzernya Ganjar dan PDIP. Apa ini? Udah mulai pikun ya? Kan kurang ajar ya. Ini kan calon presiden, gak pantas gitu ya. Makanya mau ditutupi dengan joget-joget. Catat aja ya ini ya. Ini Pak jelas lah bully-bulian ya. Perundungan. Oke. Kemudian Hasto pun sama. Ini sekjen PDIP. Sindir Prabowo tidak bisa belusukan gaya Jokowi. Tok dari mana lu Tok? Ya. Ya, jadi seakan-akan Pak Jokowi bisa, Pak Prabowo nggak bisa, Ganjar bisa. Jadi Ganjar itu adalah Jokowi yang berikutnya, kira-kira begitu maksudnya, framingnya. Nah ini dia, di TV One News disebutkan Hasto berkata bahwa Prabowo bukan Jokowi. Ya iyalah, nenek gue juga tahu bahwa Prabowo bukan Jokowi, sehingga tak bisa belusukan. Tapi yang dia maksud kalau Ganjar bisa. Nah ini kan apa ya, perdebatan yang bukan berbicara mengenai ide atau gagasan, tapi bully membuli. Oke? Nah, kemudian ini menariknya lagi. Teddy Gusnaidi juga mencuit juga bahwa Megawati suruh melawan, sedangkan Puan sebaliknya. Kita lihat dong ya, cara Megawati, wah marah-marah gitu, ini seperti Orde Baru, lawan gitu ya. Ganjar bilang labrak, tabrak kui. Tapi Puan minta untuk mengevaluasi narasi-narasi Ganjar yang menyerang, kan sudah saya bahas ya. Ini yang membuat akhirnya Hasto membantah Hasto sendiri. Nah ntar kita lihat ya, maksudnya apa ya, Hasto membantah Hasto sendiri. Di satu sisi Hasto menuding aparat tidak netral, di sisi lain Hasto menyatakan aparat netral. Ntar kita lihat ya beritanya ya. Ganjar di satu sisi menyerang Jokowi, di sisi lain memuji Jokowi. Sudah saya bahas kemarinnya bahwa mereka sekarang mulai mendekat lagi ke Jokowi. Yang dulu dihina-hina, difitnah, sekarang didekati lagi. Begitupun yang lain, katanya asik nih nonton drama terbaru. Judulnya apa ya? Nah ini sebelumnya ya, kan di bawahnya tadi itu ya ada dua berita. Kita lihat nih ya, yang pertama, Hasto tuding aparat negara intimidasi pendukung Ganjar Mahfud di Palu, Solo, dan wilayah Jawa Timur. Tapi baru-baru ini Minggu 10 Desember baru ini, baru 2 hari ya, TPN Ganjar Mahfud percaya polisi, TNI, KPU, dan Bawaslu netral. Jadi Hasto membantah Hasto. Nah ini dia. Lucu nggak? Lucu banget. Oke. Kemudian kita tahu memang P3, Partai Persatuan Pembangunan, masuk di koalisi bersama PDIP ya.
mendukung Ganjar Mahfud. Tetapi forum P3 ya sebagian mendukung Prabowo. Dan Almi didampingi alumnus UI, pro UI, deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Menarik ya. Jadi elitnya mendukung Prabowo Gibran, tapi akar rumputnya mendukung Prabowo Gibran. Mantap. Nah, di sini Partai Sosmed mencuit survei dari indikator politik. Di sini Partai Sosmed mencuit begini, sulit dipercaya ketika survei dipercaya ketika menguntungkan. Iyalah, dulu ketika PDIP elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Prabowo, mereka bangga. Seakan-akan ini loh, survei bilang elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Prabowo. Saya sering dikirimin, tuh lihat tuh, Ganjar elektabilitasnya paling tinggi. Tapi tidak dipercaya ketika merugikan. Jadi ketika elektabilitasnya merosot, wah, bayaran itu, nggak bener itu. Silakan komen Anda bagian dari percaya survei indikator ini atau tidak. Di sini singkatnya ada simulasi 3 pasangan. Kita lihat di situ ya. Yang nomor 1 deh itu ya, kita lihat. Ini agak kecil tapi coba saya bacakan ya. Ketika di survei dari 27 Oktober sampai 1 November yang warna coklat muda itu, Anies 24,4%, sekarang pada periode 23 November sampai 1 Desember dia turun jadi 22,8 ya, turun ya sekitar 2%-an ya. Prabowo menariknya naik dari 39,7 dari periode sebelumnya yang sekarang menjadi 45,8. Memang belum sampai 50% lebih, jadi masih belum bisa dibilang satu putaran. Tapi nanti kita akan lihat lagi survei dari lembaga lain yang sudah melampaui 50%. Tapi oke lah, kita lihat ini dulu ya. Nah, menariknya pasangan nomor 3 Ganjar dan Mahfud turun sekitar 5%-an dari 30 menjadi 25 sekian. Kenapa? Inilah efek karena sering menyerang orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Makanya mereka sekarang merubah strategi, mengidentikan mereka adalah bagian dari Jokowi. Jokowi kan masing kader PDIP. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah program PDIP, kata Guntur Romli kan di konten saya sebelumnya. Artinya Guntur Romli kan menuduh Ibu Mega juga dong. Ibu Mega kan bilang ini kayak orde baru. Berarti PDIP melakukan pemerintahan secara orde baru. Nah, itu jawab sendiri. Nah, menariknya lagi, dari simulasi 3 pasangan ini, indikator politik juga menerbitkan, saya punya datanya, cuman kalau saya perlihatkan semuanya nggak kelar-kelar ini kontennya. Jadi indikator ini melakukan survei, dia bilang apa? Kami yang pertama merilis survei awal tahun 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo menyalip Prabowo. Jadi dia di atas Prabowo. Setahun lebih Ganjar Pranowo, jadi dari selama tahun 2022 Ganjar memuncaki klasemen survei kami dan mereka menobatkan sebagai survei yang kredibel. Jadi ketika indikator ini bilang Ganjar itu selalu lebih tinggi, wah ini survei paling benar ini gitu ya. Nah, tetapi juga maksudnya indikator juga yang pertama kali menemukan Anies pernah menyalip Prabowo di akhir 2022. Prabowo sempat kalah elektabilitasnya, tapi sekarang Prabowo menyalip mereka semua dan marah-marah, ya kan? Anda lihat tuh yang grafik yang paling naik ke atas itu sekarang Pak Prabowo, yang tadi yang 45 sekian, ya. Yang lainnya pada turun ya. Yang paling banyak turunnya adalah pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Yang lucunya kalau Anda baca laporan ini lebih komplit, Pak Mahfud MD yang dipasangkan dengan Ganjar, salah satu tujuannya untuk menarik hati orang-orang Madura, karena Pak Mahfud MD adalah orang Madura. Tetapi detail dari survei ini menunjukkan justru orang Madura yang mendukung
paslon 3 yang ada Pak Mahfudnya, notabene orang Madura, paling kecil. Menarik kan? Menarik banget. Nah, ini dia. Oke. Jadi betul yang dikatakan oleh partai sosmed, survei dipercaya ketika menguntungkan dan tidak dipercaya ketika merugikan. Ya. Nah, tapi kalau memang datanya demikian mau diapain? Oke? Nggak boleh marah dong. Oke. Nah, kita lihat survei yang lebih dipercaya deh. Kompas. Nah, Kompas memang nilainya beda, tetapi tetap Prabowo Gibran number one, 39,3%. Anies Muhaimin 16,7. Ganjar Mahfud kalah dari Anies Muhaimin, cuma 15,3%. Jadi kalau ada putaran kedua, ya, yang masuk Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin kalau menurut Kompas. Pak, Ganjar yang menang satu putaran. Oh, saya setuju. Ganjar akan satu putaran. Maksudnya di putaran pertama langsung kalah gitu maksudnya, ya. Setuju. Lanjut. Nah, ini Kompas kemarin ya. Ya, ini halamannya jelas banget gitu ya. Di hari Senin kemarin gitu ya. Prabowo Gibran unggul. Pemilih bimbang meningkat. Cia, ya. Mantap kan? Mantap banget ya. Siapa yang menabur angin menuai badai. Oke. Nah, ini survei kepemimpinan nasional elektabilitas calon presiden. Prabowo paling tinggi 39,7. Ya. Anies 17,4, sedangkan Ganjar Pranowo 18,0. Cuman beda 0,6% dari Anies. Anies berarti meningkat ya. Prabowo melonjak. Kemudian nah kita lihat nih, orang yang dibilang anak kecil, bocil, anak ingusan, elektabilitasnya paling tinggi. Gibran di 37,3%. Ya, Muhaimin cuma 12,7. Pak Mahfud lumayan lah 21,6, tapi kalah sama bocil. Kompas lo yang ngomong, saya cuman review. Nah, kalau digabung pasangan ini, yang paling tinggi adalah pasangan Prabowo Gibran 39,3. Nah, pasangan Anies dan Muhaimin mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud yang cuma 15,3. Wih, 1% lebih, 1,4% di 16,7. Menarik ya? Nah, maka dari itu rasanya tidak berlebihan ya kalau saya bilang pemenangnya sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah Prabowo Gibran. Silakan kalau Anda nggak suka gitu ya. Survei palsu itu, survei internal mereka masing-masing nggak begitu. Ya terserah coy, terserah ya. Kita lihat saja nanti ya di 14 Februari ya. Bahkan sudah ada yang meramalkan sekarang bahwa kalaupun 2 putaran maka itu adalah milik Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.